Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dan saya Deika Triandini dengan NIM 7012-10164. Saya Sri Wahyuningsi dengan NIM 7012-10081. Perkenalkan, nama saya Rizky dengan NIM 7012-10010. Dan saya Hendra Saputra dengan NIM 7012-10163. Kami dari Prodi Sistem Informasi Mata Kuliah Islam Peradaban Melayu akan membahas tentang pengaruh Islam terhadap politik Melayu. Langsung saja kita ke video materinya. Pengaruh Islam terhadap politik Melayu. Masuknya Islam ke wilayah Kepulauan Melayu merupakan peristiwa penting dalam sejarah Melayu yang kemudian identik dengan Islam, sebab Islam merupakan unsur terpenting dalam peradaban Melayu. Islam dan bahasa Melayu telah berhasil menggerakkan ke arah terbentuknya kesadaran nasional. Dalam perkembangannya, Melayu diidentikan dengan Islam, bahkan Islam dan Melayu menjadi dua kata yang sejalan. Islam menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Melayu. Sebaliknya, masyarakat Melayu juga menjadi sangat identik dengan Islam. Bagi komunitas Melayu, hal ini terrefleksikan dalam satu istilah, yaitu masuk Melayu. Istilah ini mempunyai dua arti, yaitu mengikuti cara hidup orang-orang Melayu dan masuk Islam. Istilah ini demikian mengakar di kalangan masyarakat Melayu, sehingga nilai-nilai yang diproduksi oleh Islam niscaya dengan sendirinya akan menjadi melandasi perumusan nilai-nilai kehidupan dan perilaku masyarakat Melayu, tak terkecuali dalam mengekspresikan gagasan-gagasan tentang politik, seperti konsep kekuasaan, penguasa atau raja, hubungan penguasa dengan rakyat, serta hal-hal lain yang berada dalam ranah politik. Maka dapat disimpulkan bahwa orang Melayu menetapkan identitas kemelayuannya dengan 3 ciri pokok, yaitu 1. Berbahasa Melayu, 2. Beradat istiadat Melayu, dan ketiga, beragama Islam. Berdasarkan ciri-ciri pokok tersebut, masyarakat Melayu Nusantara dipersatukan oleh adanya kerajaan-kerajaan Melayu pada masa lampau. Kebesaran kerajaan-kerajaan Melayu telah meninggalkan tradisi-tradisi dan simbol-simbol kebudayaan Melayu yang menyelimuti berbagai suasana kehidupan. Hampir sebagian besar masyarakat di wilayah kepulauan. Kerajaan-kerajaan besar Melayu bukan saja terpusat di Pulau Sumatera, namun penyebarannya mencapai sebagian besar wilayah Nusantara. Hal ini dapat saja menjadi karena adanya beberapa penguasa beserta pengikutnya dari kerajaan-kerajaan tersebut yang melarikan diri karena berbagai faktor dan kemudian mendirikan kerajaan Melayu baru di daerah lain. Dalam agama Islam yang dianut oleh orang Melayu, terdapat variasi ajaran, yaitu perpaduan antara Islam tradisional dan Islam modern. Variasi ini mengikuti sejarah perkembangan kerajaan-kerajaan Melayu, yang tradisi-tradisinya masih tetap berlaku sampai sekarang dalam wilayah-wilayah bekas kekuasaan kerajaan-kerajaan yang bersangkutan. Syed M. Naqib Al-Atas mengklasifikasikan proses Islamisasi di Kepulauan Melayu menjadi 3 fase. Pertama, proses Islamisasi Kepulauan Melayu yang dapat diamati sejak abad ke-13 dan ditandai oleh peranan fikih yang dominan
dalam menginterpretasikan syariat. Dalam fase ini, konsep fundamental mengenai keesaan Tuhan masih kabur dan dipahami secara samar-samar, yang di dalamnya terdapat sebagian konsep pandangan hidup kuno Hindu-Buddha yang masih tumpang tindih, dibayang-bayangi atau dibingungkan oleh konsep baru dalam pandangan Islam. Al-Atas mengistilahkan fase ini sebagai fase sebelum periode Hamzah Fansuri, yaitu tokoh Sufi Melayu. Simbol-simbol yang berasal dari kebudayaan Melayu yang berlaku di tempat-tempat umum serta yang digunakan untuk menjembatani berbagai suku, bangsa, dan golongan etnis yang berbeda sehingga dapat saling berinteraksi adalah bahasa Melayu dan etika Melayu, antara lain keramah tamahan dan keterbukaan. Dapat dikatakan, kebudayaan Melayu memiliki ciri-ciri utama yang bersifat fungsional dalam mengakomodasi perbedaan-perbedaan. Ciri-ciri seperti yang dimiliki kebudayaan Melayu muncul dari pengalaman sejarah kebudayaan Melayu yang selama berabad-abad telah mengalami kontak dengan berbagai kebudayaan asing, baik yang hanya karena hubungan dagang maupun yang menetap. Karena itu, kebudayaan Melayu juga memiliki kesanggupan yang besar dalam mengambil alih unsur-unsur kebudayaan non-Melayu. Pada dasarnya, agama Islam yang dianut oleh orang Melayu adalah Islam tarekat dan aliran yang membenarkan tetap berlangsungnya tradisi-tradisi setempat yang bernaung di bawah keagungan Islam. Tarekat Naqsabandiyah misalnya diperkenalkan di Riau pada abad ke-19 oleh Syekh Ismail yang juga mempunyai peran penting dalam kegiatan intelektual di Riau. Di antara tokoh-tokoh penganut tarekat ini adalah Raja Ali YTM, Riau ke-8, Raja Haji Abdullah ke-9, dan Raja Ali Hajirah. Selain itu, banyak raja dan pembesar Riau bersatu di bawah sebuah perkumpulan bernama Rusyidah Qalab. Perkumpulan ini telah banyak menghasilkan karya seperti Risalat Al-Fawaid Al-Fawiyat fi Syarah Ma'anna Al-Tahiyat. Sekian video materi kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Ya, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.